Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel. Kali ini dalam acara khusus bulan Ramadan, yakni Kulluhum, kuliah 10 menit. Dan materi kali ini, materi ke-6, berkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Kalau kita memperhatikan, ternyata ada yang menurut saya unik ini, yakni penempatan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Dari mana uniknya? Kita tahu bahwa penempatan ayat dan surat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi, artinya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi bukan ijtihad para sahabat. Itu pendapat yang lebih kuat. Karena bersifat tauqifi, maka ada maksud tertentu yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penempatan ayat dan surat di dalam Al-Quran. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama, oleh para mufasir. Kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan ternyata ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu surat, dan ayat itu berurutan sebanyak 5 ayat. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, umpamanya ayat tentang perintah sholat, perintah zakat, perintah ibadah haji, itu berserakan di berbagai surat. Tetapi ayat tentang ibadah saum Ramadan berada pada satu surat, yakni surat Al-Baqarah, dari mulai ayat 183 sampai 187, 5 ayat. Kita lihat 183 itu ayat pertama tentang ibadah saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ayat 184. Ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kemudian masuk ke ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat 187, ayat terakhir, cukup panjang ini. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kalau kita cermati dari 5 ayat ini, ada ayat yang tidak berkaitan dengan saum secara langsung, yakni ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini jelas berkaitan dengan doa. Perintah untuk supaya kita berdoa. Dan apabila kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku. Nah, ada yang membahas, para ulama mufasir ada yang membahas, kenapa ayat ini, ayat tentang doa, ada di antara ayat tentang ibadah saum Ramadan. Ayat sebelumnya tentang ibadah saum Ramadan. Ayat sesudahnya ayat tentang ibadah saum Ramadan. Apakah ada kaitannya? Jelas dari pembahasan para ulama, jelas kaitannya sangat erat antara doa dengan ibadah saum Ramadan. Seperti dalam hadis dikatakan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Jadi ketika ayat
tentang doa berada di sela-sela ayat-ayat tentang ibadah saum Ramadan karena berkaitan atau memiliki hubungan yang erat antara doa dengan ibadah saum Ramadan. Bahwa doa pada bulan Ramadan termasuk doa yang mustajab, termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti akan saya bahas lebih jauh lagi bahwa tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan 5 ayat ini tercermin dalam ujung-ujung ayatnya. Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan adalah membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Ayat 184, la in kuntum ta'lamun, bahwa ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang berilmu pengetahuan. Dan ayat 185, la'allakum tashkurun, ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat Allah. Ayat 186, la'allahum yarsudun, yang artinya agar mereka memperoleh kebenaran bahwa tujuan ibadah saum Ramadan agar menciptakan manusia-manusia yang memiliki hidayah untuk terus melakukan kebenaran atau perbuatan yang benar. Kemudian ayat 187-nya la'allahum yattaqun masih sama dengan ayat yang pertama 183, yakni membentuk manusia yang bertakwa. Insya Allah jika ada waktu atau memungkinkan tujuan dari ibadah saum Ramadan dalam 5 ayat ini akan kami jelaskan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa semangat terus untuk berpuasa pada bulan Ramadan diikuti dengan ibadah-ibadah lain untuk menyempurnakan pahala yang demikian hebat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.